Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulam Lapatola, NIM 94142247. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian logistik. Pengertian logistik merujuk pada manajemen proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi barang atau layanan. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang atau informasi terkait dari titik asal hingga sampai ke konsumen atau pengguna akhir. Logistik sangat penting dalam memastikan bahwa barang atau layanan bersedia tepat waktu, dalam kondisi yang baik, dan dengan biaya efisien. Ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pengangkutan, pergudangan, pengemasan, inventaris, manajemen rantai pasokan, dan pengelolaan risiko. Dalam konteks bisnis, logistik memainkan peran kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, fungsi regresi logistik. Fungsi regresi logistik adalah fungsi matematis yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dalam atau prediktor dengan variabel dependen biner atau variabel respon. Ini digunakan untuk memprediksi probabilitas bahwa suatu kejadian akan terjadi berdasarkan nilai-nilai variabel prediktor. Dalam konteks ini, fungsi regresi logistik memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, modeling probabilitas. Modeling probabilitas, fungsi regresi logistik memodelkan probabilitas bahwa variabel dependen akan memiliki nilai 1 atau sukses atau kejadian yang terjadi atau 0 atau gagal atau kejadian yang tidak terjadi. Berdasarkan nilai-nilai variabel prediktor ini membuatnya sangat berguna dalam permodelan kejadian biner seperti berhasil atau gagal, ya atau tidak, atau positif atau negatif. Selanjutnya, classification. Selain memprediksi probabilitas, regresi logistik juga digunakan dalam klarifikasi. Dalam konteks klasifikasi regresi logistik dapat digunakan untuk menentukan kategori mana, atau misalnya kelas 0 atau kelas 1 yang paling mungkin sesuai dengan nilai-nilai variabel prediktor. Dengan kata lain, fungsi regresi logistik memberikan dasar matematis untuk memahami dan memprediksi perilaku variabel biner berdasarkan variabel prediktor yang diberikan. Bentuk umum regresi logistik dari logistik adalah sebagai berikut yang akan saya sebutkan ini. Tahapan penggunaan model regresi logistik. Bentuk umum ini menunjukkan bahwa probabilitas kejadian yang terjadi atau misalnya kejadian bernilai 1 diperhitungkan sebagai fungsi logistik dari jumlah tertimbang dari variabel independen dan parameter regresi yang sesuai. Fungsi logistik ini menghasilkan nilai probabilitas antara 0 dan 1 yang sesuai dengan sifat probabilitas variabel dependen yang benar. Penggunaan model regresi logistik melibatkan beberapa tahap yang perlu diikuti untuk membangun dan mengevaluasi model dengan benar. Berikut adalah tahapan umum dalam penggunaan model logistik. Pengumpulan yang pertama yaitu pengumpulan data. Tahap awal adalah mengumpulkan data yang relevan untuk analisis data ini. Ini harus mencakup variabel dependen atau variabel yang diprediksi dan variabel independen, misalnya variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Yang kedua, pembersihan data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah membersihkan data dari nilai-nilai yang hilang, outliers, atau kesalahan lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas analisis. Pemilihan variabel independen yang paling relevan untuk memprediksi variabel dependen perlu dipilih. Ini dapat melibatkan analisis statistik, deskriptif,
dan teknik lainnya untuk menilai hubungan antara variabel. Keempat yaitu pembagian data. Data perlu dibagi menjadi set pelatihan, misalnya, atau training set, dan set pengujian atau test set. Setelah pelatihan digunakan untuk melatih model, sedangkan set pengujian digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang dilatih. Yang kelima yaitu standarisasi atau normalisasi. Dalam beberapa kasus, variabel independen dapat perlu dinormalisasi atau distandarisasi agar memiliki skala yang seragam, terutama jika skala variabel tersebut bervariasi secara signifikan. Yang keenam yaitu pembuatan model. Setelah data siap, model regresi logistik dapat menggunakan metode yang sesuai. Ini melibatkan model dengan data pelatihan. Yang ketujuh yaitu validasi model. Setelah model dibangun, itu perlu divalidasi menggunakan data pengujian. Ini membantu memastikan bahwa model memiliki kinerja yang baik, tidak hanya pada data pelatihan, tetapi juga pada data baru yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Yang ke-8 yaitu evaluasi model. Model dievaluasi menggunakan metrik yang relevan seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk menilai seberapa baik model memprediksi variabel dependen. Yang ke-9 yaitu optimasi model. Jika diperlukan, model dapat dioptimalkan dengan menggunakan penyetelan parameter atau menggunakan teknik yang seperti regulasi untuk meningkat kinerjanya. Ke-10 yaitu implementasi. Implementasi model. Setelah model dianggap memadai, itu dapat diimplementasikan dalam konteks yang relevan seperti dalam aplikasi bisnis atau sistem keputusan. Yang ke-11 ada pemeliharaan model. Model perlu dipelihara dan diperbarui sesuai kebutuhan, terutama jika ada perubahan dalam data atau lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja model. Itulah beberapa tahapan umum dalam penggunaan model regresi logistik. Penting untuk dicatat bahwa setiap langkah memerlukan pemahaman yang kuat tentang data dan teknik statistik yang relevan untuk menghasilkan model yang akurat dan bermanfaat. Baik, itulah saja presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.